Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Sayyidul Tutor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam sebuah majelis, yaitu channel Sayyidul Tutor Official, channel yang mengedukatif untuk kita dapat melakukan sebuah perawatan hijamah dan juga dapat melakukan sebuah pengobatan yang lainnya, yaitu dengan cara berbekam, mengkonsumsi obat-obatan herbal, dan juga dapat melakukan sebuah metode yang lainnya, yaitu urqiyah, yang dapat membenahi yaitu diri manusia. Para sahabat Sayyidul Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan Jumat yang penuh barakah ini kita akan membawakan selengkapnya, yaitu sabar dan salat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya banyak penyakit badan, demikian pula penyakit hati, berasal daripada ketidaksabaran. Apabila kita perhatikan ucapan beliau ini, akan kita dapati kebenarannya. Orang yang tidak sabar, dia mudah stres dalam hidupnya. Orang yang tidak sabar ketika ditimpa musibah, ia bersedih dan kesedihannya berkepanjangan sehingga menjadikan dirinya pemarah. Dia mudah sekali marah, tersinggung dan lain sebagainya, sehingga kemudian menimbulkan suatu penyakit yang berada dalam tubuhnya, yaitu penyakit hati, dan juga menimbulkan penyakit pelit sehingga hatinya mendapati sebuah kotoran yang mungkin membutuhkan waktu untuk dapat membersihkannya. Penyakit ini juga bisa menjadi diri seseorang menjadi pelit, yaitu pelit hatinya, yaitu melilitkan hatinya dan menimbulkan penyakit-penyakit badan yang lainnya. Demikian pula para sahabat Sayyidul Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit hati ini akibat dari ketidaksabaran seseorang. Ketika seorang tidak sabar untuk menjalankan sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang tidak sabar dalam menghadapi ujian yang Allah berikan, dan juga ketika seorang tidak sabar dalam menghadapi ujian-ujian keimanan yang selalu datang pada dirinya. Sahabat Sayyidul Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan sebuah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu itu hatinya pun berpenyakit, sehingga hatinya penyakit itu semakin kronis dan kemudian akan membinasakan pelakunya. Oleh karena itu, para sahabat Sayyidul Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita dalam ayat-ayatnya yang banyak untuk bersabar, sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sabar dan kokohkan kesabaran kalian, dan jaga dan berjagalah di tapal batas, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung.
Quran surah Al-Imran ayat ke-200. Kemudian juga Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan juga Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang beriman. Dan Allah juga mengatakan di dalam ayat-ayat yang lainnya, serta di dalam surah At-Tur, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Dan juga dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min sabr, tidaklah seorang diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Para sahabat sambil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini butuh kesabaran. Anda sebagai orang suami wajib bersabar atas istrinya, dan juga seorang istri harus sabar terhadap anak-anaknya, dan juga para pemimpin harus sabar terhadap rakyatnya, dan para pemuka agama juga harus sabar terhadap jamaahnya, dan kita semua harus sabar atas ujian dan sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Wahai sahabat Samirullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita jadikan yang namanya kesabaran ini dan sholat ini menjadi sebuah tuntunan bagi kehidupan kita, agar kita selalu dalam keadaan yang terjaga. Allah mengatakan sebagai penutup di Al-Quran surah Al-Zumar yang mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala tanpa batas. Nah, para sahabat sambil tutur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mimbar Jumat di kesempatan kali ini dapat memberikan sebuah petunjuk bagi diri kita, agar kita dapat bersabar dan sholat, agar kita dituntun dalam kehidupan yang lebih baik. Saat ini saya berada di rumah pasien dan kita berkesempatan untuk dapat membuat konten di luar. Jadi dimanapun kita berada harus tetap istiqomah, harus tetap terus berjalan sebagai kewajiban kita untuk selalu memberikan edukasi tentang masalah agama. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.